Selamat sore ibu-ibu sekalian, puji Tuhan hari ini kembali kita dipertemukan eh, untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca dua ayat terlebih dahulu. Yang pertama Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yohanes 14 ayat 3b. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan, biarlah itu memberikan kekuatan, penghiburan kepada kami, memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap kami. Kasih Tuhan, amin. Hari ini kita akan berbicara satu tema, yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu kerinduan daripada Tuhan kita. Bagaimana dengan kita? Maka kita rindu dekat dengan Allah. Saudara-saudara, kalau kita bicara dekat dengan Allah, hal-hal apa saja yang menjadi berkat bagi kita kalau kita dekat dengan Allah? Saya akan menyampaikan yang pertama adalah tenang. Kita tahu Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Saudara, di sini dikatakan hanya dekat Allah saja. Tidak hanya dekat Allah dan banyak uang, hanya dekat Allah dan sehat, hanya dekat Allah. Jadi kalau kita pakai dan itu berarti bukan hanya lagi, tetapi ada tambahannya. Tapi firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara, di dalam keadaan situasi sekarang ini tenang itu perlu banget, ya, sangat perlu, ya. Kalau kita tidak tenang, kita menjadi gelisah, tekanan darah bisa naik, gula darah bisa naik, asam lambung juga bisa naik. Sebab itu perlu kita tenang. Kita mau tenang, dekat dengan Allah. Saudara, kita nggak pergi-pergian, anak kita yang pergi-pergian, kita khawatir tentang anak kita, ya. Kita nggak pergi, anak kita nggak pergi, cucu pergi, cucu belum pulang-pulang, khawatir juga tentang cucu. Jadi kita jelas kita lihat di sini bukan karena kita posisinya di rumah atau posisinya di luar rumah atau harus bekerja atau keluar rumah dan sebagainya. Ketenangan itu, kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau sudah dan saya dekat Allah, tenang. Dengan tenang kita bisa memikirkan, memutuskan sesuatu dengan baik, tidak tergesa-gesa, dan keputusan juga hasilnya baik. Saya berdoa supaya ibu semua mau dekat dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dikatakan Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, aneh ya ini. Orang takut kepada Tuhan tapi dekat. Nah, biasanya kalau kita takut, misalnya takut kepada seseorang, itu nggak akan mendekat, justru akan menjauh. Takut itu memang macam-macam alasannya. Bisa takut karena belum bayar hutang, tidak menepati janji, takut karena punya kesalahan, atau takut yang lainnya ikut kepada orang. Tetapi saudara, kita tahu memang kalau takut karena kita salah, kita akhirnya apa? Kan seperti Adam dan Hawa itu menjauh dari Tuhan. Boro-boro mendekat, malahan berusaha untuk menjauh, dan akibat menjauh lebih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. So itu kalau saudara takut karena bersalah kepada Tuhan, lebih baik datang kepada Tuhan dan mohon pengampunannya, karena Dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib untuk pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kalau kita dekat atau karib dengan Tuhan, kata firman Tuhan, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bukankah kita butuh mengingat janji-janji Tuhan yang menguatkan hidup kita? Di antaranya yang paling dekat dengan kita adalah Allahku akan mencukupkan segala keperluan menurut kekayaan kemuliaannya itu. Kita mungkin dalam keadaan seperti ini, ya biasa mungkin dikasih oleh anak, atau biasa usaha sendiri, apa mungkin penurunan
berkekurangan atau pas-pasan sekarang, tetapi semua harus dikelola. Kita harus percaya pada janji Tuhan, Allahku akan mencukupkan segala keperluan, kekayaan dan kemuliaannya. Kemudian Tuhan juga berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi kalau kita tidak ditinggalkan, bukan Tuhan tidak meninggalkan kita, itu bukan untuk menonton kita dalam kesusahan. Dia akan turun tangan dalam setiap hal yang kita hadapi. Dia akan bersama-sama menguatkan kita sehingga kita boleh melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, dikatakan Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Bukan acara ya, kalau udah suka itu suka dekat Allah. Saudara, kalau yang suka sambal nggak usah disuruh makan sambal, bukan, nyari sendiri ya. Saudara yang suka suka sinetron, ingat waktunya jam berapa itu sinetron ya, saudara cari ya. Ini kita bicara soal aku suka dekat dengan Allah. Tentu kalau kita suka dekat Allah, berarti kita suka kepada Allah. Kalau kita suka kepada Allah, ada penyebabnya, karena kita mengenal Allah yang mengasihi kita. Dia sangat sayang kepada kita, karena itu kita dekat dengan Allah itu suka. Mungkin di dalam kehidupan kita nggak semua orang suka ya kita dekat dengan mereka ya. Kadang-kadang mungkin ada kita bicara dengan orang yang selalu ngomongnya terlalu tinggi aja ya, kita nggak suka ya. Ada orang yang selalu bergosip aja, kita juga nggak suka ya. Ada orang yang selalu mengeluh aja, kita juga nggak suka ya. Tetapi kita bertemu atau mendekat kepada orang, satu pribadi yang adalah Allah sendiri. Aku suka dekat kepada Allah, dan aku menaruh pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Allah, tenang. Kalau kita dekat dengan Allah, kita tahu janji-janji Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita jadi bisa menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Luar biasa bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Nah, saudara, kita melihat berkat kalau kita dekat dengan Tuhan, tentu saudara lebih kepengen lagi untuk dekat dengan Tuhan. Nah, Allah sendiri kita udah baca tadi di 2 ayat yang tadi, mendekatlah kepada Tuhan maka Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan ingin di mana Dia berada, kita pun berada. Ya, itu kerinduan Tuhan, bukan kerinduan kita loh, kerinduan Tuhan. Ya, Tuhan waktu dengan orang Israel, Dia mau tinggal di tengah-tengah umat Israel. Sekalipun umat Israel itu banyak tegar tengkuk, banyak kekurangan, tetapi Dia mau tinggal. Karena Dia rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Dia rindu dekat dengan kita. Saudara-saudara, apakah saudara mau dekat dengan Tuhan? Ya. Di Mazmur 34 ayat 19 dikatakan seperti ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tapi jangan mendekat kepada Tuhan kalau kita udah remuk jiwanya, udah patah hati, gak ada pengharapan karena sebelumnya kita berharap ke si anu, ke si ini, ke dokter ini, ya, ke penasehat anu, ya, ke hamba Tuhan ini, ke siapa. Kemudian ada satu saat di mana kita tidak lagi bisa mengharapkan itu semua. Ya. Kemudian baru kita mendekat kepada Tuhan. Tapi untungnya saudara, kata firman Tuhan, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat juga dengan orang yang remuk jiwanya. Tapi kita jangan menggunakan pola ini. Ya. Kalau udah remuk, udah patah hati, baru mau dekat. Mari kita dekat setiap waktu. Ya. Nanti kalau masa pandemi ini berlalu, kita tetap dekat dengan Tuhan. Persoalan yang kita hadapi selesai, kita tetap dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu sungguh luar biasa tadi. Tenang, diberitahukan janji-janjinya, bisa menceritakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tapi banyak orang tidak bisa dekat dengan Tuhan, itu ada penyebabnya. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hei yang mendua hati. Jadi kita memang harus suci. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa menyucikan diri kita sendiri? Tentu tidak bisa.
Inilah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya menuduh itu karena salah, bukan? Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Itu kalau hati kita tidak menuduh kita. Sebab itu sangat perlu sekali kita menyelesaikan dosa kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Yesus Kristus melakukan ini bagi kita semua. Kita lihat ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi saudara yang hatinya tertuduh saat ini, datanglah kepada Tuhan. Bicarakan apa yang menjadi masalah saudara. Katakan kalau saudara merasa tertekan dengan satu kesalahan, akuilah, dia akan mengampuni saudara. Dan percayalah, karya Yesus Kristus di atas kayu salib itu mendamaikan kita dengan Allah. Tidak perlu lagi takut untuk mendekat kepada Allah. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, tapi dia tidak menilai berdasarkan itu, karena memang kita tidak sempurna. Tetapi karena Yesus Kristus putranya yang tunggal itu sudah berkorban bagi kita, kita menjadi kita di pelanggaran kita tidak diperhitungkan, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga kita boleh mengalami tadi tenang, menerima janji-janji Tuhan, dan kita bisa menceritakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara,